Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Puji ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mujizatku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Salam, selamat pagi bagi kita semua anak-anak Tuhan. Sebelum kita lebih jauh melangkahkan kaki kita, mari terlebih kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang satu malam Tuhan sudah menjaga kami dalam istirahat kami. Pagi ini kembali kami datang meminta kekuatan agar kami mampu melewati hari ini bersama dengan Engkau. Kami mau dengarkan firman-Mu di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan jadi renungan kita. Terambil dari Pengkhotbah 8 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Siapakah seperti orang yang berhikmat, dan siapakah orang yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Saudara-saudara, kitab Pengkhotbah adalah kitab yang menceritakan pengalaman-pengalaman orang yang berhikmat atau guru bijaksana, di mana mereka mengajarkan bagaimana memaknai hidup ini. Pengkhotbah belajar dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya, lalu dia mengambil hikmat atau pesannya, yang tujuannya bagaimana supaya kita boleh menikmati kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah orang yang berhikmat? Bukan berarti di sini pengkhotbah mau mencari-cari atau tidak ada kita dapati. Tapi perkataan ini mengungkapkan, menegaskan bahwa orang yang berhikmat itu akan kelihatan sekali di dalam kehidupannya melalui cara berpikir, melalui cara bertindak, cara berkata, bahkan menjalani kehidupan ini. Bahkan sangat sederhana sekali dikatakan orang berhikmat itu akan terlihat dari wajahnya, di mana ada cahaya, ada pancaran kelemah lembutan. Yang menjadi pertanyaan atau perenungan, kira-kira wajah apakah yang ada, yang terlihat daripada kita saat ini? Wajah Yesuskah atau wajah Judas? Adakah terlihat pancaran kelemah lembutan dari face atau muka kita? Atau yang terlihat itu adalah wajah daripada Firaun? Kita tahu Firaun itu adalah orang yang selalu membuat orang menderita, menekan, menyiksa,
memperbudak, menyakiti, dan dia tidak senang orang lain senang. Tapi dikatakan tadi di sini, bukan demikian. Bahwa orang yang berhikmat katanya adalah wajahnya itu akan semakin berubah, semakin bercahaya, bahkan jauh dari kekerasan. Yang ada adalah wajah yang lemah lembut dan damai. Saudara-saudara, kita ini adalah orang yang berhikmat. Dulu di zaman awal-awal sejarah gereja akan terlihat sekali wajah anak-anak Tuhan, wajah pembawa damai. Dari gaya hidupnya, orang lain mengatakan, oh ini adalah anak Tuhan. Jadi orang dapat membedakan dari wajah kita atau dari tingkah lakunya bahwa orang itu adalah orang yang berhikmat. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, pengkhotbah juga di sini mengatakan bahwa dalam kehidupan ini ada begitu banyak perkara-perkara yang kita hadapi. Dan itu dikatakan hal-hal yang misteri, yang tak terselami. Ya, dengan akal pikiran kita banyak sekali kita tidak dapat memahaminya. Sekalipun kita mau mencari jawab, kita tidak akan menemukan jawaban-jawaban yang memuaskan kita. Tapi bagi orang yang berhikmat, sekalipun demikian, maka orang berhikmat membuat hidup ini tidak mau susah. Walau ada yang misteri, walau ada yang tak terpahami, tapi orang berhikmat bagaimana supaya hidup ini mudah dan indah. Terutama bagaimana supaya dalam kehidupan ini kita mensyukurinya. Apa yang ada di depan kita, itu kita nikmati. Jangan kita seperti orang yang melihat burung terbang tinggi di atas angkasa sana. Ia berpikir bagaimana supaya mendapatkannya. Lalu dia mengatakan, oh alangkah indahnya kalau saya mendapatkan burung itu. Kalau dia kena jerat, maka akan dimasak dengan masakan yang lezat dan pasti nikmat. Itu dalam pikirannya. Padahal burung itu masih terbang di angkasa di atas sana. Sementara lupa bahwa ada makanan yang sudah nyata di depan mata. Inilah orang yang terlalu tinggi ekspektasinya, harapannya, keinginannya, dan membuat dia lupa bersyukur, bahkan akhirnya membuat dia jadi sengsara. Oleh karena itu, pengkhotbah memesankan kepada kita bagaimana menjalani hidup ini dengan indah, yakni apa yang ada di depan kita, kita syukuri. Dan apa yang ada depan kita itu sudah pasti makanan itu menjadi milik kita. Dan itu adalah kebahagiaan. Karena itu syukurilah apa yang sudah ada, apa yang menjadi bagian kita. Terutama mari kita tunjukkan melalui kehidupan kita di sepanjang hari ini, bahwa kita sebagai orang berhikmat ada wajah-wajah yang terpancar, ada damai, sukacita, jauh dari kekerasan, sehingga hidup kita boleh menjadi kesaksian. Itulah pesan pengkhotbah. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini atas firman-Mu. Bagaimana supaya dalam kehidupan kami ini kami menunjukkan sebagai orang yang berhikmat. Dan itu akan terlihat dari pancaran wajah atau juga perbuatan kami, kesaksian kami. Sebagai orang yang berhikmat, kami mensyukuri apa yang menjadi bagian kami, di depan kami. Bukan yang jauh di atas sana, yang belum tentu kami miliki. Sehingga pikiran kami membuat kami sengsara dan menderita. Tapi dengan bersyukur apa yang ada, membuat kami damai. Dan wajah kami menjadi berseri, terpancar, wajah anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur
dan boleh menikmati kehidupan ini. Kami jalani sepanjang hari ini Bapa, bersama dengan semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, terutama juga Jemaat Runggun GBKP Cisala. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu di sana. Peliharakan mereka dalam usaha pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Terutama gereja-Mu Tuhan pakai juga agar boleh juga menjadi saksi-Mu. Dan dari gereja-Mu orang juga melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan boleh juga menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini karena kami datang melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas.